Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah bulan Ramadan, bulan suci 1443 Hijriah ini berkenan hadir bersama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, memberi ampunan sehingga lulus ketika akhir Ramadan sebagai kaum muttaqin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, surat Al-Ma'un adalah surat yang melekat bagi Perserikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak akan dan tidak bisa dipisah dari surat Al-Ma'un. Selama 1 abad kita wulawentah, kita mendidik diri untuk semakin menumbuhkan dan menggembirakan akan makna dari Al-Ma'un tersebut. Pada tahun-tahun awal, Kiai Dahlan benar-benar mencari bentuk hingga menemukan bentuk Al-Ma'un tersebut dalam gerakan sosial yang sangat apik, sangat masif. Puncak fenomenalnya adalah berdirinya 3 rumah, yaitu rumah sakit, rumah yatim, dan rumah miskin. Yang perlu saya sampaikan saat ini adalah ketiga rumah tersebut pada saat itu benar-benar hal yang baru bagi umat Islam Indonesia. Hal yang baru. Karena ketiga rumah itu saat itu yang mampu mendirikan barulah orang-orang Belanda sebagai penjajah negeri ini kala itu. Bahkan keraton pun itu belum mampu mewujudkan yang namanya rumah yatim, rumah sakit. Keraton sebagai pengawal umat pribumi kala itu sangat terbatas kemampuannya. Tetapi Muhammadiyah alhamdulillah pada 1923 berdiri poliklinik PKU pertama di Jogja. Dan 1924 berdiri yang kedua di Surabaya, dan Dr. Sutomo yang kata Prof. Munir Mulkan itu orang yang abangan itu dengan rela menjadi direktur pertamanya. Ini menarik. Menarik kenapa Dr. Sutomo itu mau jadi direktur PKU pertama di Surabaya. Di pidato penyambutannya, dia mengatakan karena Dr. Sutomo sangat kagum dengan etika welas asihnya Kiai Dahlan. Jadi Bapak, Ibu, dan pemirsa sekalian, perlu kami sampaikan bahwa ketiga rumah yang didirikan Perserikatan Muhammadiyah ini semuanya gratis buat du'afa kala itu. Poliklinik PKU di Jogja kala itu, juga yang di Surabaya kala itu tahun 23 dan 24 gratis buat du'afa. Sehingga Dr. Sutomo dalam salah satu sambutannya itu, karena ini rumah sakit didasari dari welas asih, beliau itu mewanti-wanti jangan ada yang mengaku-ngaku miskin kalau memang mampu membayar. Jadi polanya adalah subsidi silang. Yang miskin gratis, yang mampu membayar gitu.
itu ketika Muhammadiyah masih miskin. Sekolah pertama yang didirikan Kiai Dahlan pun bagi pribumi kala itu masuk sekolah unggulan, karena pribumi saat itu sekolahnya ya asal gitu. Pola sorogan lah kalau model yang madrasah. Paling baca tulis, lebihnya dari itu. Tapi yang klasikal, ada papan tulis, ada bangku, kursi, berjenjang. Pertama. Tetapi juga gratis buat duafa gitu. Muhammadiyah saat itu miskin, bisa menggratiskan orang miskin. Lah sekarang Muhammadiyah itu kaya. Apakah rumah-rumah tadi itu juga masih ngawe-ngawe orang miskin, kesini berobat, kesini tak gratisi kamu, sini sekolah di sini tak gratisi kamu, walaupun kita sekolah unggulan. Di bulan Ramadan ini saya pikir waktu yang tepat kita melakukan refleksi. Sebuah klinik di Sragen namanya Klinik Sukarela Aisyah Layismu mengeksperimentasikan diri sejak tahun 2013 melakukan mirip yang dilakukan Mbah Sujak ketika merintis PKU di Jogja, yaitu Klinik Sukarela. Bagaimana yang duafa itu membayar seikhlasnya, sukarela ya, karena sukarela ada juga yang nggak bayar mau sukarela gitu. Tapi yang mampu bayarnya juga standar seperti klinik-klinik dokter umum lainnya, tidak terus dimahalkan, tidak. Alhamdulillah sudah ada ruang rawat inapnya, saat ini ada 8 bed. Ternyata mampu bertahan bahkan bertumbuh. Ya walaupun kita tidak akan berpikir profit seperti rumah sakit profit lainnya. Tapi kan kita bisa melayani duafa itu selevel dengan para aghnia. Sebenarnya Muhammadiyah masih mampu untuk melakukan hal yang sama. Kami di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah sering menyuarakan ini, menyuarakan kembali tentang sibghah Muhammadiyah sebagai penggelora sholat al-ma'un. Tetapi tentu Layismu tidak berpretensi kemudian PKU kita menjadi gratis, kampus-kampus unggulan kita menjadi gratis, tentu tidak. Kita cuman mengikhtiari bagaimana para duafa, para fakir miskin tetap bisa mendapatkan pelayanan, pengobatan, pelayanan kesehatan yang berkualitas di PKU kita. Dananya dari mana? Dari Layismu. Kita mengikhtiari anak-anak yang pinter tapi miskin tetap bisa mendapatkan jurusan-jurusan berkualitas di kampus kita. Dananya dari mana? Dari Layismu. Maka zakatlah kuncinya. Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah lewat musyawarah nasionalnya tahun 2000, Munas ke-25 di Pondok Gede Jakarta telah memutuskan bahwa zakat profesi dan zakat lembaga atau zakat perusahaan itu hukumnya wajib. Maka Bapak Ibu pimpinan AUM mungkin tidak perlu se-ekstrim menggratiskan layanannya terhadap kaum fakir miskin, tidak sampai itu. Cukup tunaikan saja yang wajib. Apa itu? Laksanakan zakat profesi, auto debit dari gaji pimpinan sampai seluruh karyawan. Kemudian tiap akhir tahun tertib memotong
laba tahunannya. Sehingga kita tetap bisa berlaku adil dan jauh dari tamparan Al-Quran tentang bermegah-megahan, apalagi menumpuk-numpuk harta. Kita tentu menginginkan Ruh Kiai Dahlan tetap tersenyum melihat aumnya yang tetap memegang sifat dan sikap al-ma'un. Karena beliau sendiri itu sebagai salah satu punggawa keraton, jabatannya cukup tinggi, juga juragan batik, tentu dari bukan kelompok yang miskin, cukup kelompok menengah, tetapi di akhir hayat beliau tidak punya karena habis untuk perjuangan. Mirip dengan Rasulullah. Nah, kita ini nggak sampai sejauh itulah pengorbanannya. Minimal aum yang saat ini sedang kita kelola secara apa yang diarahkan Kiai Dahlan. Wong itu juga bukan milik pribadi kita, milik umat. Pun yang ketika menunaikan zakat ke layismu itu bukan layismunya yang untung, itu rukun Islam. Serius kita nggak mau menunaikan zakat? Padahal majelis tarjih sendiri sudah memutuskan bahwa zakat perusahaan itu wajib, zakat profesi itu wajib. Maka ini ditunggu para pimpinan aum untuk mengambil langkah yang sedikit berani saja, sedikit saja. Potong 2,5%, auto debit dari gaji pimpinan sampai karyawan. Potong 2,5% laba tahunan. Insya Allah dikumpulkan, dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa. Semoga ke depan kita makin menggembirakan dakwah rukun Islam ini. Tentu sangat ironi, hal yang pokok. Rukun Islam itu kan pokok. Orang itu tidak berdosa, tidak menyekolahkan anaknya di Muhammadiyah, nggak dosa. Tidak mengobatkan anaknya ke PKU, tidak dosa. Tetapi dosa besar kalau nggak bayar zakat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrun minallah wa fatun qarib. Babasiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.